Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian proteksi ya. Di sini rangkaiannya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada relay, kemudian ada LED, lampu LED ini untuk mensimulasikan ketika rangkaian itu bekerja atau tidak. Kemudian menggunakan SCR dan dioda Zener. Nah, dioda Zener di sini saya pasang sebesar 15 volt. Jadi ini adalah dioda Zener 15 volt. Nah, kemudian bagaimana rangkaian ini bekerja? Jadi di sini yang di sebelah kiri di sini saya simulasikan sebagai sumber tegangan DC. Nah, di sini kita dapat mengatur sumber tegangannya dari 12 atau 15 terserah. Kemudian di sini kita simulasikan sebagai baterai untuk pembatas tegangan. Nah, kemudian switch di sini adalah switch sebagai beban. Dari gambar ini maka bisa kita aplikasikan pada kendaraan bermotor, baik otomotif dari segi sepeda motor ataupun mobil, untuk membatasi tegangan 12 volt pada beban, baik itu pada lampu ataupun pada rangkaian elektronik lainnya, sehingga ketika terjadi kerusakan pada sistem pengisian, di mana sistem pengisian terjadi overcharge atau kelebihan pengisian, maka rangkaian proteksi ini secara otomatis akan memutus jalur pengisian menuju ke baterai, sehingga baterainya tetap aman. Kemudian rangkaian komponen kelistrikan pada kendaraan kita tetap aman. Berikut simulasinya. Misalkan pada pengisian regulator terdapat tegangan 15 volt DC, dan di sini ada tegangan 12 volt. Nah, kita di sini switch ini kita simulasikan sebagai kunci kontak. Ketika kita aktifkan, maka akan ada arus pengisian ke dalam baterai. Nah, di sini misalkan di sini arus terbacanya 14,3. Nah, di sini dilangsungkan karena tidak ada dioda dan rangkaian regulatornya, jadi arus yang mengalir ke baterai adalah mutlak langsung. Jadi ampere berapapun masuk ke baterai. Tetapi kalau pada rangkaian sebenarnya di regulator ada diodanya, maka akan terbatasi dengan kapasitas dioda tersebut. Nah, ini misalnya ketika tegangan di regulator 15 volt, tadi kita sudah set, kemudian tegangan baterai, maka tegangan baterai akan naik menjadi 13,4 volt. Di sini ya, jadi terdapat sistem pengisian di dalam baterai. Nah, kemudian ketika tegangan baterai menaik menjadi 13,4 volt, masih ada pengisian lagi di sini sebesar 7,62 ampere, karena tegangan di sini naik mendekati tegangan sumber, jadi arusnya semakin mengecil. Tegangannya tetap naik menjadi 14,2 volt di tegangan baterai, tetap isi. Kalau misalnya kita nyalakan lampunya, maka arus dari baterai akan tersalurkan ke beban. Di sini saya menggunakan beban lampu 12 volt dengan hambatan 2 ohm. Nah, dapat dilihat maka arus yang digunakan baterai ke beban sebesar 6 ampere. Sini tegangannya drop menjadi 13,8 karena ditarik oleh beban. Kemudian kita isi, kita rubah tegangannya menjadi 13,8 sesuai tegangan ini tadi. Mengisi lagi, spread, di sini naik ke 14, kita simulasikan lagi, kita rubah jadi 14 volt, dia akan mengikuti terus naik terus
Sampai seberapa? Sampai tegangan baterai ini, tegangan di sini setara dengan tegangan dari regulator. Jadi ketika tidak ada beda potensial, beda tegangan, maka tidak ada arus yang mengalir menuju ke baterai. Nah, bagaimana ketika sistem pengisian ini rusak? Maka misalnya sistem pengisian ini kita naikkan menjadi 17 volt. Nah, di sini dapat kita lihat tegangan di baterai terbaca 15 volt. Ya. Nah, di sini relay belum bekerja, rangkaian ini belum bekerja. Kemudian bagaimana jika tegangannya terus naik, dia terus naik menjadi 19 volt. Nah, di sini ketika dia tegangan di sini 19 volt, maka di sini akan rangkaian proteksinya akan bekerja, di mana akan memutus jalur dari pengisian regulator menuju ke baterai, sehingga baterainya tetap aman. Seperti itu. Nah, ketika di sini lepas, maka tegangan baterai akan turun menjadi misalnya 12,8 tegangan maksimal baterai ketika kondisi penuh. Nah, ketika tegangannya drop, maka ini akan aktif. Tapi ketika tegangan di sini dia tetap naik, tetap tinggi, dia naik. belum, di sini masih 15,8 volt, tegangan di sini 0,81 volt, jadi sudah melewati batas sendernya. Jadi di sini tegangan 15 volt, sisanya 0,8 diteruskan menuju ke SCR, tapi SCR di sini belum aktif. Tegangannya naik 21 volt. Nah, di sini terlihat ketika tegangannya naik 21 volt, maka dapat kita asumsikan tegangan di baterai sekitar 16 volt. Ketika itu di sini terputus, rangkaian proteksi bekerja, kemudian akan menyalakan lampu LED menunjukkan terdapat permasalahan pada sistem pengisian, di mana sistem pengisian terjadi overcharge seperti itu. Nah, kita tahu dari mana tegangan di sini 16 volt. Kita coba putus di sini. Kita cek di sini, kemudian kita cek di sini. Nah, jadi tegangan di baterai sekitar 16,3 volt. Ketika 16,3 volt, maka rangkaian di sini akan aktif. Di sini kan kita putus. Jika kita sambungkan lagi, maka rangkaiannya akan langsung bekerja. Nah, jadi berikut adalah simulasi rangkaian proteksi yang dapat kita aplikasikan di kendaraan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.